agama Islam, sebelumnya kita nanti akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, dari kesepakatan kelas itu nanti kita akan buat keyakinan kelas. Sebelumnya Bu Guru punya berikut. Outnya nanti untuk apa? Biar kalian fokus, outnya adalah bumi. Dia pernah? Dia pernah belum? Bumi. Bumi itu? Di sini.
Kuning ngendi, Bu? Kuning kena, Bu? Boleh pacaran, tidak boleh ngerokok. Oh, boleh ngerokok, orang boleh ngerokok. Boleh nih. Kita-kitaan orang boleh. Yang belum? Saya gini, Bu. Saya gini. Gak apa-apa ya. Kembarang tiga pakai aku. Ini Bu Om. Bali. Iki beneran pecah. Ini orang sing padanya tidak boleh ngerokok barang. Tidak boleh pacaran, tidak boleh ngerokok. Sudah semua? Ada yang belum? Udah. Turun apa? Sudah semua ya? Udah. Kalau sudah semua, sekarang ini adalah kesepakatan kelas yang kalian buat sendiri dan nanti bisa disepakati bersama apa setuju apa tidak. Yang pertama, ada yang membacakan ke depan? Aku. Aing. Nah, Karen. Aku. Dibacakan Rel. Nomor 1 apa Rel? Ketika keluar kelas harus minta izin. Ketika keluar kelas harus meminta izin. Siapa yang setuju? Ketika Ketika keluar kelas, kita bikin kalimat yang positif dulu. Ketika keluar kelas harus izin. Yang kedua apa Rel? datang tepat waktu. Datang Udah lagi. tepat waktu. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Makan ketika jam istirahat. Makan ketika jam istirahat. Apalagi Rel? Tidak boleh. Sini kita buat kalimat positif, berarti tidak berbicara yang sopan, ya. Berbicara yang sopan. Yang sopan. Lagi Rel. Tidak boleh dobrekan. Tidak boleh gojekan. Berarti harus apa ini? Harus sopan juga ya. Berarti di sini kita ganti aja sopan santun. Ganti sopan santun ya. Sopan jelas. Tidak boleh gojekan kan sama saja sopan. Selanjutnya. Tidak boleh Tidak boleh membuli. Ini berarti kita saling menghargai ya. Saling menghargai. Kan tidak boleh saling bullying. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berkelahi. Sama saling menghargai. Ada lagi tidak boleh merokok. Ketika pelajaran tidak boleh rokok. harus memperhatikan, harus nah ini ya, tidak boleh ngobrol. Kita bikin kalimat positif. Apalagi Rel? Tidak boleh berantem. Tadi masuk ke saling menghargai. Ada lagi? Tidak boleh
Tidak boleh guyon tadi ya Mas. Tidak boleh pacaran, tidak boleh merokok. Lanjut. Tidak boleh mencari. Oh, tidak boleh pacaran. Ya, di sini kalau tidak boleh pacaran berarti apa? Tulisannya Tidak boleh mencintai yang berbeda.
Apa? Aku tumis sekarang kok. Sudah? Harus kalian patuhi. Kalau kalian langgar, berarti nanti ada konsekuensinya. Ya, nanti kalau kalian melanggar ada konsekuensinya. Karena apa? Ini sudah menjadi kesepakatan kelas. Pada jam pelajaran, kalian berarti tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah kita sepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Guru, Kepala Sekolah SD Negeri Beringin Gintung 02. Pada kegiatan hari ini kita bersama berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif CGP Angkatan 9 SD Negeri Gintung 02. Semoga dalam kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Beringin Gintung 02, Tati Suprati, beserta Dewan Guru dan juga staf SD Negeri Beringin Gintung 02. Pada kesempatan ini saya Eko Julianto sebagai moderator kegiatan hari ini akan memaparkan mengenai kegiatan hari ini. Pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti penyampaian mengenai diseminasi modul 1.4, menyebarkan pemahaman budaya positif oleh Ibu Siti Mutahharoh CGP Angkatan 9 SD Negeri Beringin Gintung 02. Mari sebelum kegiatan dimulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan bacaan basmalah tadi, semoga dapat memperlancar acara pada kegiatan hari ini. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tati Suprati. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih yang diberikan pada diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru SD Beringin Gintung 2 serta tenaga teknik yang kami hormati, termasuk Bapak Ibu CGP SD Beringin Gintung 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini
kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk melaksanakan tugas dari CGB, yaitu diseminasi modul 1.4, menyebarkan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu semua, pada kesempatan siang ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagian pemahaman budaya positif program dari CGB modul 1.4. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada teman-teman, Bapak Ibu guru yang masih proses untuk menjalani CGB di gelombang 9 ini. Semoga dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, sehat, dan sukses. Amin. Nih, untuk selanjutnya kami berpesan pada Bapak Ibu CGB, demikian juga pada Bapak Ibu guru yang lainnya, mungkin suatu saat akan menyusul untuk mengikuti program CGB ini, yaitu apa yang sudah diprogramkan dalam program CGB, apa yang sudah diterima ilmu dalam CGB, nanti mohon untuk bisa betul-betul diterapkan di SD Beringin Gintung 2 ini, sehingga anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang berbudaya positif, anak-anak yang berbudi pekerti, mulia, anak-anak yang memiliki akhlak yang baik serta ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Bapak Ibu semua, juga sahabat CGB yang masih menjalani proses CGB, anak-anak kita sekarang ini perlu penanganan khusus, pengawasan khusus, apalagi saat ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana di sana dilaksanakan P5. Ya, mudah-mudahan nanti program yang ada di CGB dengan apa yang ditulis di dalam visi misi SD Negeri Beringin Gintung 2 itu dapat seimbang, selaras, serasi, dan bisa lebih maju, lebih baik. Kemudian bisa menerapkan dalam pembelajaran yang sudah baik, bolehlah untuk dilanjutkan program-program itu, baik itu pembiasaannya, baik itu penanganannya, baik itu cara penyampaiannya kepada peserta didik kita, yaitu anak-anak SD Negeri Beringin Gintung 2. Kemudian nantinya anak-anak itu bisa sedikit demi sedikit akan lebih baik lagi, dan yang belum dilaksanakan monggo untuk bisa diprogramkan hal-hal yang lebih baik, pembiasaan-pembiasaan yang mungkin belum diawali, belum dimulai, itu bisa untuk dilaksanakan. Dan kami
mohon untuk Bapak Ibu yang lain juga dapat mendukung program ini demi kemajuan SD Negeri Wiringin Gintong 2 dan demi anak-anak kita semua. Misalnya seperti yang sudah atau baru saja kita mulai ada program menyambut kedatangan anak di pagi hari. Kita lanjutkan, kita dukung Bapak Ibu guru yang lain dengan cara dibuat jadwal piket sehingga setiap hari itu ada satu atau dua orang Bapak Ibu guru yang bisa hadir lebih awal untuk menyambut kedatangan anak-anak di depan pintu gerbang sambil mengawasi keadaan lingkungan SD Negeri Wiringin Gintong 2 ini. Kemudian juga sambil mengawasi bagaimana anak-anak dalam bermain bisa mengingatkan manakala permainan mereka itu membahayakan diri sendiri atau temannya, sehingga hal ini akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi manakala bisa rutin kita laksanakan setiap saat. Kemudian untuk hal-hal yang lain mungkin Bapak Ibu guru bisa memprogramkan, misalkan bagaimana cara untuk anak itu bisa melaksanakan toleransi. Toleransi itu menurut saya tidak hanya toleransi antar umat beragama saja, tapi bisa juga toleransi sesama umat beragama, tapi mungkin beda kelas, mungkin beda warna kulit, mungkin beda latar belakang dan sebagainya, sehingga mereka itu nanti akan terbiasa, akan terpatri melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Misalkan juga ada kegiatan sosial, contoh misal ada salah satu anak di SD kita yang mungkin sakit, kemudian diopnam di rumah sakit. Bagaimana cara kita melatih, mendidik, mengarahkan anak didik kita untuk teman kita yang sedang sakit tersebut. Itu juga hal kebiasaan yang baik yang perlu diterapkan, walaupun mungkin kalau semua diterapkan itu ya kita harus ekstra, dalam arti kita tidak bisa hanya pagi berangkat sampai di sekolah pokoknya mangkat, kemudian nanti pas jam pulang ikut pulang, yang penting hadir tanpa ekstra dalam memperhatikan pada anak-anak kita, pada peserta didik kita. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang mungkin Bapak Ibu CGP bisa tanamkan, bisa terapkan dalam SD Negeri Wiringin Gintong ini. Apalagi kalau misalkan saya membaca judul di sana menyebarkan pemahaman budaya positif CGP Angkatan 9. Budaya positif itu sudah semakin bagus, sudah semakin baik. Beberapa hal yang lalu, beberapa saat yang lalu, Bapak Ibu menanyakan
tentang visi-visi. Kemudian visi-visi itu sudah diangkat menjadi program dan usaha yang dilaksanakan oleh CGP supaya nanti lebih selaras, tidak menyimpang. Itu sudah bagus sekali, monggo dilanjutkan. Kemudian budaya-budaya positif yang lainnya yang mungkin perlu disampaikan, perlu ditanamkan pada anak didik kita terapkan yang baik. Apalagi Bapak Ibu, sekarang ini saatnya ada itu HP medsos ya, itu anak-anak kita juga tidak terlepas dari itu. Ternyata mereka di rumah juga ada fasilitas itu. Kalau misalkan kurang perhatian, kurang pengawasan, mereka akan menggunakan itu untuk hal-hal yang kurang baik. Maka pesan kami, tolong nanti baik itu melalui Bapak Ibu guru kelas, melalui Bapak Ibu CGP, untuk bisa memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi, misalkan dengan memberikan pesan-pesan positif, dengan mungkin kalau misalkan anak sudah melenceng sedikit, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua atau wali anak tersebut sehingga anak tersebut bisa kembali baik lagi. Jadi dipesankan pada mereka bahwa pengawasan terhadap medsos itu harus betul-betul diperhatikan. Kelihatannya di kamar diam, taunya belajar, tapi ternyata yang dibuka hal-hal yang kurang baik, yang merusak moral, yang mungkin mereka karena saatnya berkembang itu diterapkan, mau dipraktekkan, padahal hal itu adalah hal yang negatif. Nah, untuk mencegah hal itu, mari kita secara bersama-sama sa'iyyah koproyo untuk bisa mencegah hal tersebut, sehingga nanti anak-anak kita tidak terbawa hal-hal yang kurang baik. Kemudian misalkan ada anak yang kurang dalam pembelajarannya. Sebagai contoh, misalkan anak tersebut sudah ogah-ogahan untuk berangkat sekolah, untuk belajar, untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah seperti PR, seperti itu, monggo bagaimana caranya anak itu mungkin perlu didekati, perlu adanya pendekatan supaya anak itu kembali untuk bisa belajar melaksanakan pendidikannya, menempuh pendidikannya sampai tuntas, sampai anak itu bisa menemukan masa depannya. Jadi tidak putus di tengah jalan. Kasihan mereka, masih masanya anak-anak yang butuh belajar, butuh menuntut ilmu, butuh mempersiapkan masa depan, terputus di tengah jalan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau itu hal baik, monggo untuk bisa diterapkan. Kalau kurang baik itu dari diri pribadi saya, mohon untuk bisa dihindari. Dan selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, mungkin ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan, kami selaku pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Intung 02 Tatik Suhati yang sudah menyampaikan beberapa motivasi, dorongan, saran kepada calon guru penggerak dan juga guru-guru yang lain. Semoga selalu menanamkan budaya positif yang ada di SD kita. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Mutahharoh mengenai tentang menyebarkan pemahaman budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Beringin Intung 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta teknik SD Beringin Intung 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat karunia kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kelas 3 ini tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan aksi nyata saya, yaitu diseminasi modul 1.2 menyebarkan pemahaman budaya positif. Ya, terima kasih. Pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.2 tentang menyebarkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Siang ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, terciptanya disiplin positif. Kemudian yang ketiga, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas. Dan yang terakhir, menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif sendiri itu yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu diri dan bertanggung jawab. Inti dari budaya positif tersendiri yaitu ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Yang pertama dulu yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik mencakup sikap,
yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, tentu manusia itu semuanya mempunyai kebutuhan dasar. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun butuh yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Ya, jadi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan ini merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, manusia juga butuh akan kasih sayang dan rasa yang diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap. Ya, jadi manusia itu butuh dianggap. Kemudian kebutuhan memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini merupakan kebutuhan penguasaan. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Manusia itu perlu kebebasan, ya, baik secara mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mengendalikan arah dirinya. Ya, jadi semua manusia itu butuh kebebasan. Ya. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Di sini yaitu kesenangan dalam bermain. Kalau anak-anak kan bermainnya biasa dengan teman sebelahnya. Juga orang dewasa pun butuh bermain, ya. Kemudian humor, antusias dan tertawa itu kebutuhan kesenangan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 3. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari kebutuhan tadi itu akan mencakup tentang tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini hubungannya tentang tadi, contohnya anak memiliki kebutuhan dasar tadi, ingin dikasih sayang, itu biasanya anak-anak itu mencari perhatian kepada bapak ibu guru, ya. Nah, di sini nanti anak-anak tersebut biasanya kan dengan teman yang lain itu biasanya bertengkar. Nah, itu biasanya kadang mencari perhatian. Nah, disitulah nanti ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hanya nanti dengan kesepakatan kelas. Kemudian konsekuensi, yaitu konsekuensi nantinya akan terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Selanjutnya posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, ini contoh dari kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, posisi guru di sini contohnya sebagai penghukum. Nah, kalau nadanya itu biasanya suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuh matanya melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk menghardik, itu termasuk maksudnya penghukum. Contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, sambil melotot, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, ini contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat, perasaannya gimana? Nah, kemungkinan murid akan marah, menendang atau bersifat agresif. Ini bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah mungkin murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan pukul. Nah, ini adalah yang tadi posisi kontrol sebagai hukum ya. Kemudian selanjutnya nah, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini nadanya biasanya memelas, nadanya sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak asuh. Adik, kali ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan anak atau murid bila ditegur seperti ini? Murid akan merasa bersalah ya, karena telah mengecewakan ibu gurunya. Nah, ini kalau posisi kontrol seorang guru yaitu membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol selanjutnya sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasanya biasanya merapat pada mata dan senyum jelata. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil tersenyum-senyum. Nah, perasaannya bagaimana seorang murid? Murid di sini akan merasa senang, ya, karena akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada gurunya. Nah, inilah posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Selanjutnya pemantau, ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan
murid kalau guru sebagai pemantau. Dengan di sini murid akan memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena tadi melanggar peraturan. Nah, guru tidak menunjukkan rasa emosi pada pemantau ini. Nah, ya kemudian selanjutnya, yang terakhir sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi pun menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Pak Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, kemudian pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk ke muridnya. Nah, fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi di sini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi atau guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, di sini tadi antara penghukum, yang kedua pemantau, teman, manajer, pembuat anak merasa bersalah. Ini yang mungkin harus diterapkan ya antara manajer dan pemantau. Nah, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Pada posisi kontrol penghukum, guru akan berdiri dengan sebelah kaki di depan, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Jadi pada penghukum, anak terlambat dihukum dengan kakinya berdiri. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kesekian kali ini ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, di sini adalah guru posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, yang ketiga, guru posisinya sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kita main games. Nah, guru sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, ini kalau posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, inilah tadi contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru yang kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kira-kira Bapak Ibu guru untuk kasus ini lebih milih yang mana antara posisi kontrol dari nomor 1 sampai nomor 5? Manajer. Pak itu manajer. Berarti Pak pemantau. Bu Tina, Win,
posisi kontrol guru. Kalau penghukum itu agak gimana ya gitu ya Mbak Ibu ya. Selanjutnya Mbak Tia. Nah ini di sini saya ada tebak-tebakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Apa Mbak Ibu guru bisa nebak? Sama ya gitu ya Mbak Ibu ya. Selanjutnya Mbak Tia. Nah ini di sini saya ada tebak-tebakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Apa Mbak Ibu guru bisa nebak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada teman, ada manajer, ada merasa bersalah, ada pemantau, apa merasa bersalah. Coba dia di klik dia. Iya betul, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah aku? Iya, penghukum. Dilanjutkan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira manajer. Coba lihat. Iya betul, sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Teman. Iya betul. Satu lagi masih ada. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Apa? Coba tebak. Sebagai pemantau. Ya itulah 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru ya. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol. Selanjutnya yang materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi, lanjut lagi. Ini contoh keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di kelas 6. Untuk membuat keyakinan kelas, pertama, kalau keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu pertama nanti kita akan membuat peraturan kesepakatan kelas dulu. Nanti dibuat bersama dengan anak-anak. Nah, setelah dibuat dengan anak-anak, nanti anak-anak akan membuat sebanyak-banyaknya. Kemudian dari kesepakatan itu nanti kita akan buat menjadi kalimat positif. Nah, dari kalimat positif tersebut nanti akan muncul nilai kebajikan. Nah, dari nilai kebajikan tersebut nanti akan menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak,
yang penting anak-anak bisa mematuhinya. Dan di sini keyakinan kelas kan sudah dibuat oleh anak-anak. Tapi untuk konsekuensinya anak-anak sendiri tersebutlah yang tahu ya. Jadi saya melakukan ini itu salah karena sudah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita lakukan. Itulah tentang keyakinan kelas. Selanjutnya nah, yang yaitu segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini contoh pertanyaannya untuk menstabilkan identitas. Contohnya kalau ada kasus anak melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan segitiga restitusi. Pertanyaan yang pertama untuk menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, di sini contohnya ada anak yang terlambat tadi masuk sekolah. Nah, di sini kita bisa gali dengan menstabilkan identitas. Yang pertama kita bisa tanyakan dulu. Anak tersebut kita panggil, kemudian kita bisa tanyakan dulu. Kenapa kamu tadi terlambat? Tahu alasan kenapa alasannya kenapa kamu terlambat? Nah, setelah itu kemudian kita menstabilkan identitas dengan bertanya, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, baik guru maupun semuanya itu pasti pernah merasakan, pernah berbuat salah. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru tidak akan mencari tahu siapa yang salah, tapi di sini akan menyelesaikan masalah yang dihadapi tadi. Nah, itu cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita harus tanya, kenapa kamu pasti punya alasan, mengapa melakukan hal ini, mengapa kamu terlambat, ya? Ditanya dulu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk lagi dari ini ya, tapi kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini cara validasi tindakan yang salah. Ya, jadi ditanya dulu. Kemudian yang terakhir tentang menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah tadi kita melakukan hal dua tersebut, kemudian kita tanya lagi, apa keyakinan kelas kita? Nah, tentang keyakinan kelas kita, apa yang sudah kamu langgar? Kalau masuk terlambat berarti tentang kedisiplinan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian nilai apa yang kita telah sepakati, yaitu nilai kedisiplinan. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa?
bagaimana caranya agar kamu tidak melakukan kesalahan lagi, dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi. Dan itulah cara menanyakan keyakinan. Dan ini saya sudah melakukan praktek 3 restitusi Bapak Ibu. Dan ini saya sudah melakukan praktek 3 restitusi Bapak Ibu. Yang kemarin itu ada Fadil. Fadil itu kalau pelajaran PKI selalu ngobrol sendiri, dan kadang tugasnya tidak selesai. Betul kayak gitu Bu Ingin? Ya. Kemudian ada Mas Faiz yang kebetulan kemarin pas upacara itu mainan ya, mainan sendiri, akhirnya tangannya kena rehannya menangis, katanya kesakitan karena baru sunat. Nah, itu praktek segitiga restitusi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang budaya positif yang perlu ditanamkan di sekolahan ya. Jadi untuk itu mempunyai kebutuhan ya, 5 kebutuhan dasar, dan 5 kebutuhan dasar tersebut kan tidak semua orang kan mempunyai, baik anak maupun orang dewasa ya. Kemudian ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Biasanya kalau di sini butuh perhatian yang lebih mungkin ya. Kemudian di sini kita sebagai guru harus mempunyai 5 posisi kontrol ya, yang tadi ada sebagai penghukum, merasa bersalah, kemudian pemantau, ada teman, dan ada manajer. Nah di sini kalau anak kita melakukan tindakan atau kesalahan, kita sebaiknya lakukan dengan segitiga restitusi, melakukan tindakan segitiga restitusi untuk anak tersebut itu nantinya tidak akan merasa bahwa anak itu diajukan sama Bapak Ibu guru ya. Di sini kalau tadi contoh dari mereka berdua itu kan, di sini saya sebagai manajer ya, di sini saya sebagai manajer. Jadi pada akhir pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas, di situ saya tanyakan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan. Nah di sini saya tidak akan menghukumnya, tapi anak tersebut setidaknya sudah paham dan sudah tahu tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa ini mau ke semua yang sudah disampaikan oleh Bu Siti tadi sangat tepat sekali, cocok. Manakala itu nanti bisa betul-betul diterapkan dalam menghadapi anak didik kita, peserta didik kita yang banyak ragam karakter anak, sehingga sedikit banyak bisa mengarahkan mereka pada sikap-sikap yang lebih baik, sikap-sikap yang lebih bijaksana, dan akhirnya bisa melanjutkan mengarah ke arah disiplin. Hanya itu yang bisa. Ya, terima kasih Bu Tati atas masukannya. Dan di sini mungkin saya sebagai CGP nanti untuk
mohon kerjasamanya dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu Tati, sama teman-teman guru agar kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, ya. Dan di sini apa tujuan kita? Anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman dan nantinya untuk visi dan misi kita bisa tercapai dengan baik dan bisa menuntut anak-anak kita ke jalan yang lebih baik lagi. Ya, sampai di sini. Ya, terima kasih. Itulah tentang pemahaman budaya positif. Ya, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mutaharoh CGP Angkatan 9 SD Negeri Wiringin Gintung 02 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang sudah memaparkan mengenai tentang diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman budaya positif yang sudah sangat luar biasa sekali. Semoga dengan adanya pengalaman beliau mengikuti guru penggerak sehingga dapat diterapkan di SD kita agar lebih baik lagi. Untuk selanjutnya barangkali ada masukan saran dari guru yang lain, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, oke, terima kasih. Barangkali ada saran ataupun masukan dari rekan guru atau yang lain, monggo. Ya, silakan Bapak Pandu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah dipresentasikan oleh peserta CGP Angkatan 9 di SD Negeri Wiringin Gintung 02 berkaitan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Jadi tadi saya sempat membuat beberapa catatan dan saya bisa menyimpulkan bahwa budaya positif ini harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi yang ada di sekolah. Lalu membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari keseluruhan warga sekolah, baik itu dari peserta CGP dengan kolega, dengan guru-guru yang lain ada di sekolah, dengan seluruh staf yang ada di sekolah, dengan kepala sekolah, baik dengan murid dan juga para walinya juga seperti itu. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite. Lalu mempelajari modul 1 mulai dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul. Lalu modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman saya di sini semakin tercerahkan bahwa adanya hal-hal penting bagi seorang pendidik yang saya dapatkan setelah mengikuti seminar kali ini. Saya sangat bersyukur bisa diajak untuk berkolaborasi bersama dan semoga bisa tercapai dan terlaksana di sekolah untuk seluruh program. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Pandu atas umpan balik yang tadi sudah disampaikan, sudah sangat luar biasa sekali. Tidak terasa di ujung acara pada hari ini, dengan adanya pemahaman mengenai tentang budaya positif ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.